2025 itu generasi beta, Jis. Bukan lagi generasi alpha ya. Dan era ini kan AI udah diperkenalkan nih ya. Ya. Dan kemungkinan beberapa tahun kemudian akan lebih menggila lagi nih AI. Ya. Dan itu jadi tantangan buat teman-teman yang bisnis jasa. Banyak banget sektor jasa yang sekarang dihandle sama AI gitu. Nah gimana nih buat teman-teman misalkan yang punya cita-cita pengen punya bisnis jasa. Kalau menurut saya sih bisnis jasa tidak akan tergerus AI. Itu gimana nih? Tidak akan tergerus AI. Kenapa alasannya? Karena pada dasarnya orang malas. Oh kalau ngomongin teori Seven Dead Sin ya. Seven Dead Sin ya. Ya. 7 dosa manusia gitu ya. Ya. Itu salah satunya ada dosa kemalasan. Kemalasan bener. Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Ya. Contohnya simpelnya gini deh. Untuk misalkan beli makanan aja. Oke. Beli makanan kan sangat mudah. Tapi orang malah bayar untuk GoFood misalkan, GrabFood. Bener sih. Gitu. Jadi jasa itu akan tetap ada terus. Akan tetap ada ya. Iya walaupun AI. Karena itu tadi walaupun ada AI manusia tetap malas. Bener sih. Jadi bisnis jasa di 2025 ketika teman-teman pengen mulai dan misalkan AI sudah sebegitu gilanya tahun ini misalnya gitu ya, tetap aja jasa untuk manusia ke manusia gitu ya. Ya. Tetap akan ada. Akan ada. Bahkan ilmuwan udah bikin AI nih untuk mempermudah. Tapi orang malah bayar orang lagi untuk menggunakan AI. Oke gini. Kalau sektor jasanya itu yang tidak tersentuh AI, teknologi, misalkan kayak jasa pijit sama yang tunanetra kan suka ada yang jasa pijit ya, itu kan nggak bisa tuh pakai AI, pakai teknologi. Itu udah ada itu. Udah ada. Ya kursi pijit. Oh iya sih. Ada teknologinya ya? Iya, kursi pijit itu udah mungkin dari 30 tahun yang lalu tuh muncul. Iya juga ya. Apa ya? Tapi pijit malah berevolusi menjadi kotak gitu. Malah dia sukses dengan kehidupannya sendiri gitu. Dengan iya sih, dengan inovasi, dengan gaya bahasa yang baru keletak misalnya gitu ya. Tapi itu sih pijit-pijit juga ya. Iya benar. Jadi pada dasarnya orang malas, bahkan itu tadi untuk menggunakan AI pun kita pakai jasa gitu. AI bukan menghilangkan pekerjaan, tapi justru malah menambah job baru itu, jasa AI. Iya sih. Kadang orang-orang aja AI-nya udah ada. Iya. Tapi malas nguliknya. Bener. Nulis itunya tuh, misalkan deskripsinya. Iya, deskripsinya. Karena dia jadi profesi baru malah. Bener. Kadang ada ya itu kan misalkan itu kreativitas kita sebagai copywriter misalnya gitu ya. Kayak gitu ya. Kan orang ada yang kesulitan mendeskripsikan, menuliskan isi idenya gitu kan. Benar. Akhirnya dia untuk tolong dong, saya gagasannya intinya begini. Tolong dibuatkan. Pakai AI misalnya gitu ya. Gitu. Nggak masalah gitu ya. Iya. Contoh lain kayak misalkan Canva aja. Canva kan adalah software desain yang sangat mudah lah gitu ya. Tapi malah jadi muncul desainer Canva. Jadi orang nyuruh orang lain untuk pakai Canva gitu. Benar. Kita kan kalau misalkan nyewa jasa desainer profesional itu kan ada yang pakai Adobe ya. Ada yang pakai Corel kayak gitu ya. Nah itu kan udah terkenal tuh di dunia desainer. Ya. Tiba-tiba Canva ada yang Canva gitu kan misalkan gitu ya. Tapi seiring waktu malah jadi saya pengen desainer Canva. Iya. Malah ada desainer Canva sekarang. Jadi skill lah, bahkan ditulis di CV gitu. Kemampuan software Canva masuk. Canva, iya. Ya, maksud saya itu untuk hal-hal remeh kayak tadi beli makanan, bahkan bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng kan di rumah bisa. Iya. Nasi ada, kecap ada, tapi kok kenapa beli gitu.
Itu kan hal-hal yang gampang lah. Itu aja kita bayar gitu. Ya ibaratnya gini deh, yang tadi kalau kayak jasa desain ya, pakai Adobe atau pakai Corel susah. Ya. Pakai Canva mudah. Tapi tetap aja nyuruh orang. Buat pakai Canva tuh ya. Bener. Nggak mau pakai sendiri gitu ya. Ya, gitu. Kayak beli keluar mudah. Cuma naik motor 1 kilo dapat makan gitu ya. Tapi tetap aja nyuruh orang. Bener. Buat beliin gitu ya. Iya. Padahal itu udah pakai motor ya. Maksudnya kalau jalan kaki masih oke lah. Kita nyuruh orang tuh jalan kaki. Ini motor ada, kok masih nyuruh juga. Iya, cuman 1 kilo deket dong pakai motor gitu ya. Iya. Nggak sampai 5 menit gitu maksudnya. Tapi tetap aja nyuruh orang gitu ya. Nah, fenomena terjadi banyak profesi hilang setelah ada AI. Oke. Nah, sebenarnya bukan karena AI-nya itu. Tapi memang si bisnisnya ini berevolusi, si bidangnya ini. Kayak tadi misalkan desain aja. Bahkan orang-orang tuh bisa pakai Canva sebagai tools profesionalnya gitu. Mungkin di masa depan desainer tetap ada, tapi cara ngedesainnya bakal pakai AI misalkan itu. Jadi bukan desainernya yang hilang, tapi cara mendesainnya yang berubah gitu. Benar. Karena tetap aja meskipun jadi meskipun AI itu ada, tapi kemalasan juga ada gitu ya. Ya, benar. Hal-hal yang seperti itu tetap ada tetap ada. Dan hal tersebut membuat peluang jasa yang berkaitan dengan AI, dengan teknologi tetap ada gitu ya. Tetap ada. Nah, yang punah itu bisnis yang mungkin sudah tidak relevan dengan konsumennya. Oke. Contoh, misalkan desainer grafis lah. Desainer grafis bisa hilang kalau misalkan orang-orang sudah tidak menggunakan itu gitu. Nah itu baru hilang tuh. Walaupun ada AI juga ya orang kan pakai itu gitu. Ya dipakai AI-nya juga. Udah nggak mendesain lagi gitu ya orang tuh ya. Iya orang udah nggak mikirin desain lagi karena nama juga laku misalkan. Iya. Gitu ya. Ya mau ada AI pun ya nggak dipakai AI-nya. Benar. Ibaratnya jualan udah nggak perlu pakai gambar, nggak perlu pakai desain misalnya kayak gitu ya. Ya artinya ya udah nggak diperlukan gitu secara teknis, secara kehidupan sehari-hari udah nggak diperlukan gitu. Benar. Ya. Nah yang perlu diantisipasi kan itu bidang bisnis ini masih relevan nggak gitu. Kayak rental CD aja. Penyebabnya bukan cuman Netflix ya, tapi kebiasaan orang sekarang nontonnya di HP gitu. Benar, dan CD nggak masuk ke HP gitu kan? Iya, VCD gimana nyambunginnya gitu. Benar. Nah itu yang bikin punah tuh itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar AI-nya atau wah digitalisasi nih, gara-gara digitalisasi, bukan karena itunya gitu. Kayak HP Nokia kayak gitu ya. Dia punah bukan karena orang nggak butuh HP kayak gitu ya. Iya. Tapi HP yang sekarang itu udah bisa video call, udah bisa kirim gambar. Benar. Sedangkan Nokia cuman hanya SMS dan telepon gitu ya. Ya. Jadi aja dia nggak dibeli sama orang dan punah akhirnya gitu ya. Iya benar. BBM juga tuh. Ya orang nggak beli itu bukan karena dia layarnya QWERTY misalkan, tapi karena memang ya kebiasaan orang tuh udah teralihkan gitu. Ya udah lebih kompleks gitu ya. Iya udah lebih kompleks lagi penyebabnya gitu. Dan dia tidak bisa menampung kekomplekskan kebutuhan orang sekarang gitu. Iya. Sedangkan sekarang orang itu HP-nya itu udah bisa kirim gambar, udah bisa touchscreen, udah main gamesnya touchscreen kayak gitu ya. Ya mini komputer. Udah mini komputer bener, udah mini komputer. Canggih lah, RAM-nya aja udah banyak kan. Iya udah bisa main game yang spek grafiknya itu yang udah wah gila sih gitu ya. Iya benar. Sedangkan tadi kayak Nokia ataupun BB gitu ya, BlackBerry nggak bisa menampung kekomplekskan kebutuhan orang-orang sekarang. Iya. Oke lah misalkan BB bisa WA, tapi kan nggak bisa main game gitu. Iya. Nggak bisa main game yang lagi ngehits nih misalkan. Kan susah gitu. Nah itu jadi kompleks ya penyebabnya. Nah
jasa pun sama. Jadi teman-teman AI sebenarnya nggak terlalu mengganggu karena orang tetap malas ya. Apalagi di Indonesia yang tertinggal, yang cukup tertinggal sehingga selama KTP masih difotokopi masih oke lah. Iya, bahkan gini Jis, menurutku kan bahkan ketika orang belajar menggunakan AI-nya pun orang itu udah capek menggunakan AI, harus mikir juga gitu, harus membuat ini itunya gitu kan, harus membuat deskripsinya, udah pakai jasa aja. Ya, Indonesia kan terbiasa menggunakan calo ya. Iya sih, budaya calo di kita masih ini ya. Terbiasa menggunakan calo sehingga pemilik bisnis jasa tuh perlu takut gitu. Benar. Karena di Indonesia tuh wah lumayan pengguna jasanya hampir semua orang ya. Benar. Gitu. Apalagi untuk misalkan sekarang kan misalkan jasa desain, jasa fotografi, ini jasa HP kamera kan udah ditemukan sejak kapan tuh, udah lama ya. Benar. Tapi fotografi tetap ada, jasa fotografi gitu. Ya ibaratnya pakai AI itu foto prewed itu bisa. Cukup pakai HP, selfie mukanya aja kayak gitu ya. Pakai AI kita tinggal ketik nih foto pre-wedding. Di mana misalkan di hutan misalkan gitu ya. AI tinggal menyesuaikan muka kita ditempel ke kreasi mereka gitu kan. Benar. Udah bagus tuh. Udah bagus. Tapi ya tidak ada sensasi kita jalan-jalan ke hutannya. Benar, tidak ada sensasi itu. Kita make up-nya gitu kan. Nah, sensasi-sensasi tersebut orang tetap suka gitu kan. Iya. Akhirnya jasa fotografi tetap laku gitu. Selalu laku. Nah, itu kalau dilihat dari value-nya ya. Bahkan kayak misalkan kita kan bikin logo gampang di AI lah. Tapi orang-orang punya kepuasan lain tuh. Pengen gambarnya apa, pengen posenya seperti apa, pengen warnanya gimana. Nah, itu sulit dideskripsikan tuh. Belum lagi misalkan di resolusinya, filenya mau yang seperti apa gitu. Itu makin sulit lagi untuk menggunakan AI-nya gitu ya. Iya. Nah sehingga pasti bakal tetap ada gitu. Ibaratnya kita punya ide gambarnya seperti apa, kadang tuh sulit mendeskripsikannya gitu kan. Iya. Nah ketika kita menulis deskripsi itu ke AI misalkan gitu ya, AI tidak bisa menerjemahkan seperfect itu gitu ya. Iya. Manusia pun nggak bisa menerjemahkan seperfect itu, tapi kita bisa merevisi gitu kan. Merevisi. Bang, tolong dong ininya agak diruncingin. Ya. Bang, tolong dong ininya agak diapain. Ya, benar. Sedangkan kayak AI, kita tolong dong bagian ini diruncingkan, dia malah bagian mananya gitu kan. Ya. Itu sulit lagi mendeskripsikan itu gitu. Jadi belum sekompleks itulah. Ya, canggih lah. Belum secanggih kita nyuruh manusia gitu. Nah buat teman-teman mau bisnis jasa di 2025 masih oke lah. Startnya 2025 nih kan. Bener. Bisnis proyeksinya bisa mungkin 50 tahun ke depan. Masih oke lah gitu. Karena kadang bukan soal kemudahan sih. Tapi tadi esensinya gitu ya. Kalau nyari gampang ya aja pakai MP3 aja gitu. Bener. Itu kan lebih gampang tuh, lebih tepat waktu. Sekarang Mbak Azan kan banyak yang telat misalnya. Bener. Pakai alarm tinggal di set. Iya sih. Bener. MP3 suaranya kan gampang. Tapi kan esensinya bukan itu gitu. Nah di bisnis juga sama. Esensinya bukan itu gitu. Bukan cuma kemudahan. Iya bener sih. Azan misalkan. Nggak perlu harus nunggu orang azan. Udah bisa disetting pakai teknologi. Kayak gitu ya. Di dalam amplinya udah tersetting jam sekian. Dia azan sendiri kayak. Ya benar. Tapi kan itu jadi orang itu jadi muazin misalkan. Ya saya kan berburu pahala azan gitu. Benar. Warga kampung kan berbondong-bondong cepet-cepet nih ke ke masjid biar untuk azan biar dapat pahala azan gitu kan. Ya. tetangga ini misalkan cepet-cepet kayak gitu ya. Itu kan ada value di situ kan. Ada value-nya bener. Tapi tiba-tiba ketika diganti sama itu ya hilang value itu. Bener. Ya artinya orang belum tentu juga menggunakan itu jadinya gitu ya. Sama seperti di sektor-sektor yang lain kayak gitu. Sama di sektor yang lain juga. Bahkan profesi pelukis saja. Pelukis-pelukis baru banyak zaman sekarang. Walaupun gambar bisa nyomot di Google ngeprint sendiri gitu.
cari gambar yang sesuai, kita suka, ngeprint sendiri di rumah, tempel sendiri di rumah. Ngapain kita harus ke pelukis? Iya. Tapi tetap ada profesi pelukis sekarang. Ya, terus kayak band misalkan gitu ya. Ya, band. Kita bisa ketik lirik, ketik, musiknya jadi enakeun kayak gitu ya. Tapi ketika kita mau konser, sosok siapa nih yang mau kita seruin gitu kan? Ya, bahkan ini aja pengiring pernikahan mungkin. Pengiring lagu pernikahan kan kadang ada aja yang band asli itu. Kenapa nggak pakai MP3 aja misalkan? Benar. Itu kan di acara yang bukan konser, maksudnya kita hanya membangun suasana aja. Kenapa harus pakai ngeband langsung kan gitu? Iya benar. Jadi lebih hidup, lebih meriah gitu kan? Iya. Ketika pakai band langsung kayak gitu kan? Pakai MP3, oke, ada musik hanya sebatas ya yang penting adalah kayak gitu kan? Benar. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun teknologi kayak AI kayak gitu yang udah canggih seperti sekarang, ya bisnis jasa yang berkaitan dengan AI tetap masih bisa ada kemungkinan kayak gitu ya. Ya. Dan masih bisa kita ulik malahan kayak gitu. Bisa kita ulik. Kemungkinan ada evolusi lah. Jadi ada desainer yang pakai AI, ada pemusik yang pakai AI, mungkin satu. Jadi si AI ini tetap orang nyuruh orang lagi untuk pakai AI itu gitu. Kemungkinan sih akan terjadi seperti itu. Gitu. Ya kita manusia bisa jadi ya AI kan alat kayak gitu ya. Kita yang mengkreasikannya gitu kan. Ya jadi seniman AI misalkan kayak gitu ya. Ya jadi seniman AI bisa jadi. Untuk pebisnis jasa sendiri tetap harus upgrade skill gitu ya. Tetap harus misalkan mencari turunan-turunan dari bidang yang kita bisnis. Misalkan desainer grafis nih. Banyak juga yang mempelajari desain web. Itu kan sama-sama desainer tuh. Iya. Jadi dia misalkan awalnya bisa mendesain logo, bisa mendesain kemasan, tapi bisa juga dia mendesain interface aplikasi, interface game, interface website gitu. Masih visual ini kan masih berhubungan visual lah gitu. Nah banyak juga yang teman-teman tuh profesinya mulai dilebarin gitu. Iya benar. Ya gitu dilebarin. Nah ini untuk jaga-jaga aja gitu. Tapi kalau untuk prediksi sampai tutup, wah itu masih lama sih. Iya. Tergantung perubahan ininya konsumen. Benar. Ya tadi ya intinya kita harus tetap belajar, tetap berinovasi, berkreasi kayak gitu ya. Supaya kita yang pengen bisnis jasa ya terus menyesuaikan dengan zaman kayak gitu. Benar. Sesuai zaman, sesuai kebutuhan masyarakat kayak gitu. Ya namanya juga bisnis ada kebutuhan ya kita menyanggupi kebutuhan itu ya terjadilah bisnis di situ ya. Iya dan ya bisnis harus berkembang walaupun bisnis jasa. Benar. Iya jadi nggak harus satu jasa aja gitu. Benar gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video seperti ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan jasa kebun desain Jis. Nah bisa juga karena kita juga studio desain grafis. Jadi kita bisa membuat desain logo, desain kemasan, desain packaging ya untuk berbagai produk. Terus kita juga bisa membantu pendaftaran merek kalian bikin langsung daftar merek bisa. Itu lagi dibutuhkan banget ya karena di marketplace butuh yang namanya sertifikat merek biar tokonya jadi official. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, tinggal langsung aja kontak nomor WhatsApp kita yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.